Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo. Apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, pada video kali ini kembali kita akan belajar cara merawat tanaman terong pada saat berbuah. Kali ini kembali kita bersama ahlinya Bapak Taming. Bapak Taming, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Taming, ini tanaman terongnya ini usia berapa bulan dan sudah berapa kali dipanen? Ini usia tanaman terong ini berusia 2,5 bulan. Sedangkan pemanenannya sudah ada 4 kali panen selama ditanam. Untuk sekali panen bisa dapat berapa karung dan untuk benihnya berapa bungkus ini? Ini benihnya ini ada 2 bungkus, tapi itu tidak semuanya ditanam karena lahan ini sempit. Dan panenannya ini hasilnya biasa kami panen 8 karung sampai 10 karung. 8 karung sampai dengan 10 karung per setiap kali petikan. Iya. Setiap di dalam pohonnya ini sekitar 1.400. Untuk pemetikannya setiap berapa kali dalam seminggu? Ini kami lihat dari buahnya ini, biasanya kalau terong subur itu 5 sampai 6 hari sekali panen. Sekali panen. Ya, ini kemarin dipanen hari apa ya? Hari Kamis. Ini mulai besar lagi. Baru hari Kamis dipetik, ini hari Sabtu, dua hari kemarin. Jadi rencana kami ini petik lagi hari Minggu. Nah Pak Taming, ini saya mewakili teman-teman untuk menanyakan salah satu masalah penyakit terong. Seperti yang kita tahu bahwa tanaman terong ketika buah pertama dan kedua itu rawan gugur dan bonyok atau busuk buah. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Itu biasanya kebusukan buah atau buah pertama sering gugur atau disebabkan karena busuk buah, itu faktor dari ketidaktepatan pemumpukan atau kelebihan pemumpukan. Ini biasanya kalau buah pertama itu kita harus memupuk secara berimbang, seperti pemberian unsur hara makro dan makro sekunder pada saat awal berbunga dan awal berbuah. Seperti pupuk yang biasa kami berikan pada saat awal berbuah, yaitu seperti kami memberikan NPK Poska atau NPK Layan yang dibutuhkan tanaman pada saat berbunga. Kemudian kami juga memberikan unsur hara makro sekunder seperti kalsium dan yang mengandung magnesium. Adapun pupuk yang sering diberikan pada saat berbunga yaitu unsur K, atau yang untuk yang dibutuhkan buah ini pada saat berbuah, kita harus memperkuat unsur K dan Ca seperti kalsium dan kalium, supaya buahnya tidak mudah diserang penyakit atau busuk buah pada saat awal berbuah seperti ini. Kemudian kita lebih khusus lagi, pupuk apa yang biasa menyebabkan buah terong itu berguguran? Itu biasanya tanaman terong seperti ini, kalau dia agak gugur itu biasanya kesalahan pemupukan para petani, yaitu di awal hujan dia sangat banyak memberikan pupuk yang berunsur N dan drainasenya tidak terlalu bagus, makanya airnya terlalu banyak, jadi buah mudah busuk. Ini buahnya kokoh, tidak ada yang busuk, masih keras buahnya. Biasanya tanaman terong kalau awal berbuah biasa bonyok atau busuk. Kalau ini pupuknya berimbang, jadi buahnya bagus.
Oh, jadi kelebihan pupuk urea pada awal berbuah itu bisa menyebabkan buah terong itu rontok Ya. atau gugur. Iya. Jadi untuk pemupukan pada saat buah pertama ini pupuk apa yang cocok kita berikan? Yang cocok di awal berbunga itu kita harus memberikan Posca saja atau NPK Lion, itu yang bagus. NPK Lion. Ya, NPK Lion yang mengandung kalsium yang lengkap unsur hara mikronya. Adapun yang contoh seperti ini sudah mulai harus diberikan nitrogen karena tanda-tandanya kekurangan nitrogen ini sudah mulai kuning daun tua. Ini tanda-tanda kekurangan nitrogen. Jadi kalau umur terong seperti ini pH-nya sudah terlalu tinggi. Terlalu tinggi. pH-nya lebih karena sering dilakukan pemberian kalsium. Karena kalsium itu kan sifatnya base, jadi dia bisa meninggikan pH tanah. Kelebihan unsur kalsium juga tanaman tidak bagus karena pH-nya tinggi. Jadi diturunkan melalui urea. Ini tanda-tandanya kelebihan kalsium. Jadi kami sudah memberikan tadi pupuk urea supaya pH tanah bisa turun sedikit, itu contohnya ini kami sudah memberikan tadi urea. Iya. Jadi untuk perawatan terong ini kita juga harus mempelajari tanamannya Pak Tami ya. Kapan dia butuh urea, kapan butuh Posca. Ya, kami memupuk itu kita lihat dulu kondisi tanaman, apa yang cocok diberikan pada tanaman kita ini. Kita tidak bisa memupuk secara tidak tepat. Kita harus mengenali dulu pupuk ini untuk apa, ini manfaatnya apa, dan kenali dulu kekurangan hara tanaman kita seperti apa, yang kekurangan unsur apa yang kurang. Kita tidak bisa memupuk secara tidak tepat karena akan fatal akibatnya. Jadi sahabat tani, informasi dari Pak Tami bahwa ketika tanaman terong di awal masa pembuahan, maka sebaiknya kita berikan pupuk Posca dan atau NPK Lion agar buahnya tidak gugur. Dan juga kita beri kalsium. Namun jika terjadi tanda-tanda seperti ini, daunnya menguning, maka kita berikan pupuk yang memiliki kandungan unsur yang tinggi. Pak Taming, seperti itu ya? Ya. Kemudian Pak Taming, ini biasa ada buah mengeras pada tanaman terong. Apa penyebabnya? Itu mengeras itu biasanya gejala awalnya itu biasanya kekurangan air atau kelebihan unsur P. Pemberian unsur P dia juga seperti secara tidak tepat. Itu biasanya buah terong mengeras ataupun kekurangan air atau kekurangan N, bisa terong akibatnya jadi keras. Makanya tadi saya bilang tidak bisa kita memupuk secara sembarangan, harus dikenali dulu tanaman kita ini apa yang dibutuhkan dan pupuk apa yang cocok. Terus juga tanahnya jangan lupa kita periksa pH tanah. pH tanah Apakah normal atau sifatnya masam atau sifatnya basah. Jadi kita harus periksa dulu, setelah itu baru kita ambil tindakan. Misal kalau pH tanah rendah, apa yang harus kita lakukan? Ini pH tanah rendah ini biasa kita itu pemberian pupuk yang mengandung kalsium tinggi, yang mengandung magnesium atau kalsium. Contohnya dolomit ataupun kalsium yang instan yang sering ada di jojo di toko yang serbuk. Apabila sifatnya tanah basah itu pH tanah tinggi, jadi sifatnya basah. Contohnya seperti ini terong ini kelebihan pH. Kelebihan pH. Ya, contohnya kalau kelebihan pH kita harus memberikan nitrogen Seperti ini. ya, itu supaya dia akan hijau lagi. Nanti ini klorofil daun akan seperti pucuk ini, hijau. Ini tanda-tandanya pH-nya tinggi. Oke. Nah Pak Taming, saya ingin bertanya lebih khusus lagi.
Bagaimana cara mempertahankan bunga terong ini agar jadi semua buahnya tidak rontok? Ini kalau terong berbunga begini kita sering-sering memberikan pupuk yang mengandung unsur K dan P atau unsur kalium tinggi, diselang-seling dengan kalsium juga harus itu pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan. Iya. Kalau musim kemarau apa yang kita berikan? Biasa kalau kemarau biasa kita memberikan saja pupuk yang mengandung kalium. Di awal musim hujan ya itu disitulah baru petani harus mengenali dulu cuaca dan mengenali tanaman kita, apa yang cocok diberikan pada saat musim ini, apa yang cocok pada saat kemarau. Nah, untuk lebih khusus Pak Tami, karena saya yakin sebagian petani ada yang mungkin belum paham. Untuk unsur K-nya mungkin merek apa, tidak apa-apa kita sebutkan. Kita tidak promosi tapi supaya lebih khusus saja. Itu unsur K itu banyak seperti KCL, adapun pupuk-pupuk kristal yang dijual itu yang instan seperti mereknya NKP Paktani atau yang dari Santa Grow yang mengandung unsur P dan K itu gabungan itu biasanya unsur begitu dia satu tempat itu biasanya ada 2 unsur itu. Adapun unsur itu biasa diberikan pupuk cair yang mengandung KCL cair. KCL. Ya, ini unsur K juga itu KCL yang cocok. Pak Tami sambil jalan-jalan kita ini. Kemudian pada saat berbuah seperti ini, penyakit apa yang biasa menyerang tanaman terong Pak Tami? Ini kalau pada saat berbuah begini penyakit yang sering datang di tanaman terong itu seperti hanya busuk buah saja. Busuk buah. Ya. Kalau untuk tanaman-tanaman penyakit-penyakit lain kayaknya sepertinya kalau saya lihat ini masih sehat. Kalau untuk dari hama atau dari jamur belum ada. Ini tinggal dari pemupukannya saja ini. Pemupukannya. Ya. Kalau seperti ini bukan penyakit ini. Ini dari gesekan daun lalu di sini. Gesekan daun pada waktu kecil karena daun-daun begini jadi akhirnya seperti ini. Ini tidak ada obatnya ini. Obatnya ini harus dibuka semua daun-daun seperti ini. Pemangkasan. Nah, tapi ini belum waktunya dipangkas. Nanti habis buah sampai ketiga baru kita pangkas. Baru dipangkas. Iya. Pikir. Itu kena bibina Pak. Iya. Bibina. Nah Pak Taming, ini untuk tanaman terong ini bibit apa yang paling Pak Taming senangi tanam? Ini yang saya tanam lalu pertama itu saya menanam varietas Antaboga, tapi begitu bibitnya Antaboga sudah tidak ada lagi, jadi kami pindah ke bibit Prince. Prince. Iya, 07 dari kapal terbang itu. Iya, kapal terbang. Nah, jadi ini baru dicoba ditanam Prince, ternyata bagus hasilnya juga. Lumayan bagus. Ya. Ini buahnya Prince ini dia mengkilat terus warnanya ungu gelap. Walaupun umurnya sudah tua, tetap dia isinya di dalam bagus. Oh ini Pak Tami, Rasanya manis. saya hampir lupa. Ini tidak kalah pentingnya. Tadi kita sudah bahas cara agar bunga terong bertahan tidak gugur. Nah yang terakhir untuk buah, bagaimana caranya supaya buahnya besar tidak mudah kena penyakit? Nah, seperti yang saya bahas tadi itu, kalau kita tepat pemupukan, jika tanaman ini subur, maka hasilnya pun akan dan buahnya akan besar apabila tanaman lengkap dengan pupuknya, unsur hara, makro dan mikro. Kalau untuk pemupukan daun ini jarang dipakai. Jadi intinya Tanaman kalau subur itu berarti buahnya otomatis besar. Kita lengkapi pupuk unsur hara makro dan mikro. jadi pemupukan yang tepat saja kuncinya. Iya. Tidak perlu lagi pupuk daun apa semua. Kemudian Pak Tami kita tambah untuk penyakit busuk. Oh busuk bos sudah. Iya. DNK apa? Ini. Iya.
Ini kerjaan jalan. Iya. Nah sahabat tani, demikianlah wawancara kami dengan Pak Taming, salah satu petani terong senior yang ada di daerah kami. Insya Allah ilmunya bisa dipertanggungjawabkan dan salah satu petani sukses yang ada di Desa Sidondo. Oke sahabat tani, demikian video kami kali ini. Sekiranya bermanfaat, kami minta dukungannya kepada sahabat tani untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya. Dari Dataran Palu, Petani Sidondo, Kabupaten Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.